Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Imam Bahayaki selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang terhormat Ustadz Abdul Aziz Al-Hafidz selaku narasumber kajian MPO Rabu hari ini, serta ukti-ukti villa semua yang hadir di MPO Rabu ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kajian MPO Rabu hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai ke yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, di sini saya Maksima sebagai pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara kajian pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kedua sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong, yang keempat, paparan materi, dilanjut tanya jawab dan penutup. Para hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah pengajian MPO Rabu hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ukti Hendriani. Kepada Ukti Hendriani saya persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda wal adaba bil maghfirah fama asbarahum alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqq
وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Sadaqallahul azim. Mohon ampun atas segala kesalahan dalam membaca huruf maupun maratnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua, terutama bagi yang membacanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, acara ini disiaran langsung di Facebook Dompet Duafa dan rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong News. Jangan lupa untuk like fanspage Facebook Dompet Duafa dan subscribe YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan informasi-informasi penting dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Alhamdulillah, menginjak acara inti, yaitu acara selanjutnya paparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz Al-Hafidz dengan tema hadis arba'in yang ke-22, yaitu jalan menuju surga. Terlebih dahulu saya infokan untuk teman-teman, saat kajian nanti disampaikan oleh Ustadz, mohon di-mute mikrofonnya biar kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz secara jelas. Kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kayaknya nggak ada sinyal ya, Ustaznya. يا أيها الناس خلقكم من نفس واحدة وخطيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimat wal mu'minat, a'azzani Allah wa iyyakum. Para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam taat kepadanya, dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua derajat takwa, yang mana derajat ini akan menolong kita di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya yang saya hormati Ustadz Imam Baihaqi, Ustadz Hardi, kemudian para jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelum saya lanjutkan, saya tadi bikin materi agar para jamaah bisa melihatnya. Apakah bisa dijadikan apa ya? Kalau mau nampilin materinya, Ibu Maksimah? Saya nggak bisa, Ustadz, karena hanya Coba ini kelihatan nggak? Seperti ini kelihatan nggak? Iya, bisa Ustaz. Ya, kelihatan ya materinya ya? Iya. Alhamdulillah, biar Nah, ini. Tape kita lanjutkan. Tak lupa kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, ini kalimat yang Nabi SAW selalu ucapkan ketika beliau berada di dalam kondisi yang menyenangkan beliau. Jadi ada dua kalimat yang Nabi tidak pernah tinggalkan, dua kalimat tersebut. Kalimat yang pertama yaitu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, kalimat ini Nabi selalu baca ketika beliau mendapatkan kondisi, situasi yang menyenangkan hatinya.
Nah, kalimatnya tadi alhamdulillahilladzi maha segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah amal saleh. Ya, ketika kita selesai melakukan ibadah maka ucapkan ini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, karena ketika kita selesai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini tenang, hati kita ini nyaman. Ya, apapun aktivitasnya, yang mana aktivitas tersebut ya ada nilai ibadahnya, maka ucapkan kalimat ini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, bisa ibu-ibu para jemaah sekalian ditulis kalimat ini. Nggak ada suaranya ya? Suaranya nggak kedengeran, Ibu? Jelas, Ustaz. Jelas banget. Jelas ya, alhamdulillah. Jelas. Tadi ada yang nggak kedengeran kayaknya ya. Jelas sekali ya, Ustaz. Alhamdulillah ya. Bisa kita lanjut ya, Bu ya. Ya, Taib silakan jika ingin ditulis atau sudah hafal ya. Kalimatnya saya ulang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya. Nah, ini kalimat yang selalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan ketika beliau mendapatkan situasi kondisi yang menyenangkan hati beliau. Ada satu kalimat lagi yang selalu Nabi ucapkan pula ketika beliau mendapati kondisi yang kurang baik, situasi yang kurang baik, ya, hati yang sedang ada problematika dalam kehidupan, maka Nabi juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Ya, kalimat ini yang selalu beliau ucapkan ketika mendapat situasi atau kondisi yang kurang baik. Ya, perlu kita perhatikan pelajaran dari dua kalimat ini para jemaah sekalian. Apapun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alami selalu diawali dengan kalimat alhamdulillah. Masya Allah. Inilah sejatinya seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaannya, ya, dalam situasi apapun yang dia alami, selalu mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui di balik pelajaran atau di balik kondisi yang kita alami ada hikmah apa di belakangnya. Kita nggak tahu. Wajar kalau kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, kita mengucapkan alhamdulillah, wajar, ya. Karena itu bentuk syukur kita kepada Allah, walaupun bentuk syukur itu bukan hanya lewat lisan saja. Ya, kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, kita mengucapkan alhamdulillah, iya betul. Itu merupakan ibadah lisan kita. Tapi yang terpenting ada amalan perbuatannya. Apa itu amalan perbuatannya? Semakin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya di lisan dia mengucapkan alhamdulillah, tetapi dia juga sholat, itu bentuk syukur dia. Dia juga sedekah, itu bentuk syukur dia. Dia zakat, dia wakaf, itu bentuk syukur dia. Dia berbuat baik kepada orang lain, itu bentuk syukur dia. Nah, jadi syukur itu selain dari ucapan, juga dari perbuatan. Nah, ini kita mendapatkan situasi yang kurang baik misalkan. Loh, kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Iya, karena kehidupan kita di dunia ini semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengetahui hikmah apa yang Allah berikan kepada kita di balik ujian yang kita terima. Kita nggak tahu. Makanya Nabi mengucapkan atau mengajarkan kepada kita semuanya mengucapkan baik, walaupun hubungan yang penuh dengan noda misalkan, yang penuh dengan masalah, tapi dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Karena sejatinya kita tidak mengetahui di balik
musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ada hikmah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-216 itu ya, di halaman sebelah kiri letaknya paling atas, kata Allah Subhanahu wa taala, asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi terhadap perkara yang engkau tidak suka, yang engkau benci, apa kata Allah? Khairul lakum, itu baik bagimu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, padahal itu yang baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu, boleh jadi terhadap perkara yang engkau sukai, yang engkau cintai, yang engkau inginilah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa kharhul lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi itu yang buruk bagimu. Allah tutup kalimat ini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, lebih tahu daripada kita semua, dan kita semua ini tidak mengetahui. Oleh karena itu, pelajaran yang penting para jamaah sekalian, dua kalimat ini harus kita dawamkan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dari setiap keadaan. Ya. Tapi para jamaah sekalian, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada suri tauladan bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita para umatnya yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahannya, mendatangkan ridhonya kepada kita, dan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai jembatan agar kita bisa berjalan atau bahkan berlari untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah langsung mempermudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan para penuntut ilmu, para jamaah sekalian. Penuntut ilmu itu dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia sedang membuat jembatan-jembatan. Surga ini jauh sekali jaraknya para jamaah sekalian. Agar kita mencapai surga tersebut, maka kita harus punya wasilah-wasilah yang menghantarkan kita menuju surganya. Kalau kita tidak mempunyai wasilah, tidak mempunyai alat agar kita bisa mencapai surga, maka mustahil kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara menuntut ilmu, ini merupakan bagian penting agar kita membuat jembatan demi jembatan, jembatan demi jembatan, jembatan demi jembatan, agar kita pada akhirnya mencapai titik yang kita itu sangat inginlah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan para penuntut ilmu untuk mencapai garis finish
yang mereka sangat harapkan ketika di dunia. Apa itu? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadisnya yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, wa yatluna kitaballah, mereka saling membaca Al-Qur'an, kitabnya Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling bertadarus, saling belajar, membahas Al-Qur'anul Karim, membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membahas aqwalul ulama, yaitu perkataan-perkataan para ulama. Hanya 4 yang akan mereka dapatkan. Apa yang akan mereka dapatkan? Illa alaihimus sakinah, kecuali mereka akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati Allah taala memberikan ketenangan ke dalam hati kita, maka seakan-akan kita menjadi hamba Allah yang paling bahagia di dunia ini. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya diukur dengan materi. Kebahagiaan itu bukan hanya diukur dengan status sosial, jabatan, harta, dan seterusnya. Tapi kebahagiaan yang hakiki ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenyamanan dalam hati kita. Itulah sejatinya kebahagiaan yang hakiki. Ketenangan yang akan mereka dapatkan. Apalagi wa ghasyiyat humur rahmah, mereka akan dinaungi oleh malaikat rahmat. Masya Allah, ketika kita berkumpul untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat-malaikat rahmah. Apa rahmah itu? Rahmah itu adalah kenyamanan, ketenangan, kasih sayang, rahmat. Rahmat itu maknanya dijauhi dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan laknat ini dua hal yang saling berseberangan. Kalau kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya kita dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah summa naudzubillah, maka maknanya kita dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar laknat menjauh dari kehidupan kita, maka kuncinya kita harus mendapatkan rahmat, yaitu dengan cara kita duduk di majelis ilmu. Ya, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mereka akan mendapatkan apa? Wa haffathumul malaikah, mereka diliputi oleh para malaikat. Masya Allah. Siapa yang tidak ingin diliputi oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak pernah bermaksiat sama sekali kepada Allah, selalu melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan di dalam surah At-Tahrim, kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melakukan amalan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak senang kita dideketin oleh orang-orang yang baik, juga sangat baik dalam muamalahnya terhadap manusia? Kita sangat senang sekali, bahagia sekali kita dideketin orang-orang yang saleh, salihah. Bagaimana senangnya hati kita ketika kita diliputi oleh para malaikat, yang mana malaikat itu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang selalu melakukan amalan ketaatan. Tentu kita akan senang sekali, tentu akan bahagia sekali hati kita. Oleh karena itu, mereka lah yang akan mendapatkan liputan malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, para penuntut ilmu itu disebut-sebut sama Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala banyak para malaikat disebut-sebut.
si fulan tuh lagi nuntut ilmu, lagi ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ingin berdekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak senang? Kita disebut sama orang-orang terpandang di lingkungan kita, senang. Apalagi disebut oleh Sang Maharaja yang memiliki alam semesta ini. Lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan kerajaan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Kita disebut-sebut, ya. Oleh karena itu, para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dijaga aktivitas-aktivitas terbaik kita, jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita sia-siakan. Pernah seorang syekh waktu di Tunisia itu mengatakan bahwa kita ini harus mempunyai amalan yang cerdas, amalan yang orang lain itu nggak tahu, kecuali yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nasihatnya luar biasa. Kita harus mempunyai amalan yang cerdas. Apa amalan yang cerdas itu? Amalan yang ketika kita meninggal, ketika kita tidak melakukan amalan tersebut, tapi kita mendapatkan pahala amalan tersebut. Ini amalan cerdas. Ya. Kita sholat, misalkan kita ketahuan sama orang lain sholat wajib gitu ya, kelihatan ya. Begitu juga amal-amal yang lainnya, haji dan seterusnya ya. Nah, jangan sampai amalan cerdas ini atau amalan yang kita unggulkan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai diketahui orang. Ini menjaga keikhlasan yang luar biasa dalam hati kita. Jadi kita harus punya amalan unggulan ya, para jemaah sekalian, amalan unggulan yang nanti kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara amalan-amalan yang lain yang memang harus kita tunjukkan, yaitu contohnya misalkan sholat wajib ya, bagi laki-laki harus di masjid dan seterusnya. Baik, para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita masuk di hadis arba'in ya, hadis nomor As-sani wal ashrun atau ishrin ya, 22. Ya, saya mengingatkan diri saya pribadi dan saudara-saudaraku yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Muharram, yaitu bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, agungkan, sucikan. Yang mana dalam 12 bulan Allah turunkan 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang pertama itu Zulqa'dah, yang kedua itu Dzulhijjah, yang ketiga yaitu Muharram, yang keempat yaitu Rajab. Nah, 4 bulan ini sekarang kita di bulan Muharram. Apa kata Ibnu Abbas, Qatadah? Ya, Ibnu Abbas ini kalangan ahli tafsir ya, ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Ibnu Abbas ini ulama tafsir ya, dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kalangan tabi'in siapa? Dari kalangan tabi'in itu Abu Qatadah. Ya, jadi kalau kita buka lembaran-lembaran kitab tafsir, maka sering kita menemukan nama Ibnu Abbas ya dengan Qatadah. Karena kedua orang ini, Ibnu Abbas ahli tafsir dari kalangan sahabat. Sahabat itu yang bertemu dengan Nabi SAW, hidup bersama Nabi SAW, kemudian wafat juga dalam keadaan Islam gitu ya, itu yang disebut sahabat. Abu Qatadah itu ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Apa itu dari kalangan tabi'in? Yaitu tidak ketemu Nabi SAW ya, kemudian dia ketemu sahabatnya, sahabat Nabi SAW, ini tabi'in. Nanti ada lagi tabi'ut tabi'in, terus ke bawahnya. Hasanul Basri juga disebut ulama tafsir dari kalangan tabi'ut tabi'in ya. Nah, dua orang ini selalu dinukil ya, apalagi kalau kita membaca kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, apa kata beliau ya, Ibnu Abbas dan Abu Qatadah, ketika kita berada di bulan Hurum atau di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, maka jangan sia-siakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa? Karena amalan-amalan saleh yang dilakukan pada bulan-bulan Hurum atau bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ya, Allah akan lipat gandakan kemuliaannya, derajatnya akan Allah tinggikan. Ya, jadi mumpung masih di bulan Muharram,
Ayo sama-sama kita tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal soleh kita ya. Sebelum Muharram ini meninggalkan kita ya. Karena sebentar lagi ya Muharram akan meninggalkan kita. Setelah Muharram kan Safar ya, jadi bukan di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Karena itu ya, orang yang cerdas, orang yang beriman benar-benar dia memanfaatkan waktunya. Bahkan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan seterusnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan nafsum ma qaddamat lighad ya. Ya, untuk hari esok nih kita persiapkan jiwa kita. Ya, para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita langsung masuk pembahasan kita insyaallah, yaitu al-haditsus tsani wal 'ishrun ya. Hadis arba'in ya, nomor ke-22 ya. Ini karangan Imam Nawawi ya, ulama dari kalangan mazhab Syafi'i ya, insyaallah. Tapi para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bahas di dalam materi ini ya, atau hadis arba'in di nomor yang ke-22. Yang pertama mengenai salat ya. Kemudian mengenai puasa, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Inilah yang akan sama-sama kita sharing ya, kita musyawarahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ya, memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kita baca hadisnya ya. Inilah hadis yang ke-22 ya. Kelihatan ya ibu-ibu? Kelihatan Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ya, ini hadis yang ke-22. Kita baca bersama-sama, saya memimpin bacaannya, kemudian bisa ibu-ibu dibaca dalam hati juga boleh. Ya. Dari An Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala zalika syai'an adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Wa ma'na harramtul harama ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillah. Ya, inilah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihimpun oleh ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi. Ya, ada hadis yang menjelaskan siapa yang hafal ya hadis arba'in an-nawawiyah ya, berjumlah 42 gitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Makanya Masya Allah ya, dihimpun di dalam satu kitab oleh ulama kita Imam An-Nawawi ya, dari kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'iyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghafal hadis-hadis dari kitab Arba'in Nawawi, kemudian bisa mengamalkannya, dan pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tapi para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas hadis ini ya dari Abu Abdillah Jarir bin Abdillah Al-Ansari ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwa seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang laki-laki yang datang kepada Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian dia bertanya. Ini pelajaran penting bagi kita para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pelajarannya? Kalau kita tidak mengetahui perkara, ya, maka kita datang kepada orang yang faham terhadap perkara itu. Ini pelajaran penting. Jadi seseorang laki-laki ini nggak tahu nih suatu hal, suatu perkara, suatu masalah, maka dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting bagi kita merasa diri kita ini selalu tidak tahu, ya. Jangan pernah merasa diri kita ini lebih baik, lebih pintar, ya, daripada orang lain, karena bahaya. Karena kesombongan itu merupakan jalan tol bagi seseorang yang mempunyai sifat sombong, walaupun sebesar biji sawi sekalipun. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Pelajaran yang terpenting bagi kita. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pelajaran yang kedua yaitu tanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Ini penting, ya. Kalau kita tidak mengerti masalah matematika, tanya kepada ahlinya. Kita tidak mengerti masalah tata negara, tanya kepada ahlinya. Kita tidak mengerti masalah fikih, tanya kepada ahlinya, dan seterusnya dan seterusnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kita tidak mengetahui, ya. Para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang ketiga yaitu as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu setengahnya ilmu. Jadi kalau kita bertanya itu sejatinya kita itu sudah mendapatkan setengahnya ilmu. Nah, ketika jawaban yang akan disampaikan kepada yang kita tanya, maka itulah penyempurna ilmu tersebut. Jadi jangan pernah malu untuk bertanya perkara yang kita tidak tahu. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, laki-laki ini nanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata laki-laki ini? Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala zalika syai'an adkhulul jannah. Nah, ini perkataan atau kalimat yang ditanyakan oleh laki-laki ini, ya. Apa kata beliau? Apa pendapatmu wahai Rasulullah, maksudnya gitu, ya. Ar-ra'a itu sebenarnya artinya kan apakah kamu melihat? Ro'a itu artinya melihat sebenarnya, ya kan? Ro'a, yaro gitu, ya, melihat. Ar-ra'aita, bagaimana penglihatanmu ya Rasulullah? Bagaimana maktubat? Apabila aku telah melaksanakan sholat yang fardu, wa sumtu Ramadan, dan aku telah melaksanakan puasa Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku telah menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan aku telah mengharamkan yang haram, walam azid ala zalika syai'an, dan aku tidak menambah amalan apapun kecuali 4 tadi. Dia sholat fardu saja tanpa sunnah, dia puasa Ramadan saja tanpa sunnah, dia menghalalkan yang halal, dia mengharamkan yang haram, kemudian dia tidak menambah amalan apapun kecuali yang tadi dia disebutkan. Apa kata dia? Adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, na'am, iya, rawahu Muslim. Masya Allah. Wa ma'nal haramtul haram ijtanabtuhu. Makna saya mengharamkan yang haram itu maksudnya dia meninggalkan yang haram. Wa makna ahlaltul halal fa'altuhu muttaqidan hillah, dan makna saya menghalalkan yang halal maka saya melakukan hanya yang halal saja. Kemudian dia nanya sama Nabi, adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Kata beliau, na'am, iya, kamu bisa masuk surga. Masya Allah. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penjelasan yang gamblang, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perkara yang ditanyakan oleh seorang laki-laki ini,
Dia menanyakan tentang amalan, yakni amalan sholat fardu saja, kemudian puasa Ramadan saja, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, maka dia masuk surga. Masya Allah. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa rahmat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak banyak memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita terkait surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup melakukan 4 hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain, khusus bagi para akhwat, hanya melakukan 4 amalan saja, maka kata Nabi SAW, masuk surga dari manapun yang kalian mau. Masya Allah. Apa amalan tersebut? Yang pertama, dia cukup sholat 5 waktu saja. Kemudian dia cukup puasa Ramadan saja, nggak usah puasa sunnah dan seterusnya, nggak usah. Kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya, dan yang terakhir dia taat sama suaminya. Ya, 4 amalan ini yang menjadikan dia masuk surga dari pintu manapun yang dia mau, silahkan, kata Nabi SAW. Masya Allah. Ya, taib para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada penjelasan hadis, ya. Surga adalah negeri yang penuh kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang yang berartinya tempat kita kembali adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita kembali ke tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah. Sejatinya tempat kita para jemaah sekalian itu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, hamba yang cerdas, umat Nabi SAW, dia harus tahu kemana dia akan pulang. Kalau kita mau pulang kampung misalkan, tentu kita ingin membawa bekal-bekal yang menghantarkan kita ke kampung halaman tersebut. Bekal-bekal terbaik itu kita bawa. Ya, jalanannya pun bahkan kita hafal gitu ya. Begitu juga ketika kita pulang ke kampung akhirat, kita harus tahu amalan-amalan apa, bekal apa yang harus kita bawa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya betul surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Ali Imran Allah jelaskan di ayat 133, 134. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, karena memang kita ini hamba yang penuh dengan kesalahan, hamba yang penuh dengan kekhilafan, hamba yang penuh kehinaan, maka hinakanlah sehina-hinanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala nutup aib kita. Tapi sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala nunggu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nunggu agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sediakan surga bagi orang-orang yang bersegera mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah akan nyediain wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sediakan buat kita hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surga hanya disediakan oleh orang-orang yang bertakwa.
Surga tidak disediakan oleh orang kafir. Surga tidak disediakan oleh orang-orang yang membangkang. Surga tidak disediakan oleh orang-orang untuk orang-orang munafik, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Para jemaah sekalian, apa orang-orang yang bertakwa itu? Dilanjutkan di ayat yang selanjutnya, alladzina yunfiquna wal kadhimina al-ghaz wallahu yu'in. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang bertakwa yang pertama yaitu orang yang selalu berinfak. Alladzina yunfiqun fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit dia selalu mendawamkan infak. Makanya di setiap subuh itu ada 2 malaikat yang datang, yang turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Ma min 'abdin", tidaklah seorang hamba ini di pagi harinya, "yusbihu al-ibadu fi illa malakani yanzilan", kecuali ada 2 malaikat yang turun. Allah fayaqulu ahaduhuma, berdoa para malaikat ini, yang satunya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti, berikanlah kemuliaan, keberkahan bagi hamba-hambamu yang berinfak. Wa yaqulul akhar, dan berdoa malaikat yang satunya, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kehancuran, kebinasaan bagi hamba-hambamu yang menahan hartanya, dia tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ciri orang yang bertakwa yang pertama, dia berinfak, mendawamkan infak, sedekah, zakat, wakaf dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua yaitu wal kadhiminal ghaiz, dia mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk meluapkan amarah tersebut. Tapi karena ciri-ciri orang bertakwa adalah yang mampu menahan amarahnya, maka dia mendapatkan nikmat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW, Ibunda Aisyah sedang cemburu, dibanting tuh piringnya di hadapan sahabat Nabi SAW. Tapi apakah Nabi marah? Tidak. Apa kata Nabi SAW? Ibunda kalian sedang cemburu. Masya Allah. Inilah akhlak yang luar biasa dari Nabi SAW. Padahal Nabi mampu, seorang pemimpin, seorang Nabi, seorang Rasul, dipermalukan di depan sahabat-sahabatnya oleh istrinya sendiri, tapi Nabi tidak marah. Apa kata Nabi SAW? Ibunda kalian sedang cemburu. Sampai tersenyum, Masya Allah. Inilah akhlak yang luar biasa yang diajarkan Nabi SAW. Wal kadhiminal ghaiz, mampu menahan amarahnya. Kemudian ciri yang ketiga dari orang-orang bertakwa yaitu wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas, mampu memaafkan orang manusia. Salah apapun manusia terhadapnya, dia mampu memaafkan. Makanya ada kisah yang luar biasa para jemaah sekalian. Ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, yang sedang membahas suatu ilmu, kemudian ada seseorang yang lewat di hadapan Nabi SAW, padahal Nabi sebelumnya tidak pernah ketemu orang ini. Apa kata Nabi SAW menjelaskan orang ini di depan para sahabatnya? Kata beliau, huwa fil jannah, dia di dalam surga. Masya Allah. Belum ketemu Nabi, baru ketemu itu doang, ya. Baru lewat, itu juga nggak ikut di majelis ilmu, lewat saja. Apa kata Nabi? Huwa fil jannah, dia di dalam surga. Ada sahabat yang kepo, ya. Jadi kok bisa baru ngelihat sekali, kok sudah dikatakan masuk surga? Nah, kemudian ada sahabat Nabi yang ngikutin si orang ini, ya.
Kemudian ikut ya sampai rumahnya minta izin untuk bermalam di rumahnya selama tiga hari 3 malam. Nah, dia tungguin amalan apa sih yang terbaik. Sampai-sampai Nabi SAW menjelaskan bahwa orang ini di surga. Ya, dia bangun malam sama saja kayak saya gitu kan ya. Nah, jadi 3 malam benar-benar ya. 3 malam, 3 malam. Singkat cerita, kemudian sahabat Nabi ini berbicaralah kepada si Sahibul Bait yang punya rumah. Ketika engkau waktu itu lewat di hadapan Nabi SAW, kami sedang belajar bersama Nabi SAW, engkau dikabarkan masuk surga, kata Nabi. Amalan apa gerangan yang engkau lakukan sehingga Nabi SAW mengabarkan engkau di surga? Nah, apa kata orang ini? Saya tidak punya amalan yang istimewa, biasa-biasa saja. Sholat saya juga biasa saja, puasa saya juga biasa saja. Tapi ada suatu amalan yang saya rutinkan sebelum saya tidur. Apa amalan itu? Kata yang punya rumah, amalan itu adalah saya setiap mau tidur selalu memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada saya pada hari ini, dan saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan orang yang menzalimi saya. Masya Allah, pelajaran yang terpenting, wal afina anin nas, masuk surga karena dia banyak memaafkan orang lain. Masya Allah, inilah 3 ciri orang-orang yang bertakwa yang akan disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan, jannatun na'im. Para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang surga disebutkan dalam ayat yang pertama, para jamaah sekalian, ada pelajaran yang terpenting ya dalam hadis yang tadi. Yang pertama siam. Ya, siam itu secara bahasa berarti menahan diri dari sesuatu, ya menurut istilah siam adalah menahan diri dari berbagai pembatal. Ya, pembatal siam tersebut dari terbit fajar hingga terbenam matahari dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang kedua, para jamaah sekalian, mengharamkan yang haram maksudnya adalah menjauhi yang haram dengan meyakini keharamannya, kemudian dia menjauhkan keharaman tersebut. Jadi bukan hanya meyakini, tapi menjauhkan. Iya, dia yakin haram tapi dilakukan. Nah, ini bukan makna haram ya. Makna haram adalah dia meyakini bahwa perbuatan tersebut adalah haram dan dia menjauhkan perbuatan tersebut. Nah, ini maksudnya haram ya. Begitu juga yang ketiga, menghalalkan yang halal maksudnya adalah meyakini kehalalannya, kemudian dia mengamalkannya. Bukan hanya meyakini saja, oh iya, dia yakin doang, mengamalkan tidak. Itu dia yakin bahwa itu halal, kemudian dia mengamalkan konsekuensi dari keyakinan tersebut, gitu ya. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah As-Sajdah ya di ayat yang ke-17, kata Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Masya Allah, ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hadiah tersebut belum diketahui nih oleh hambanya. Ya. Sejatinya sesuatu yang belum kita ketahui dalam bentuk kenikmatan itu pasti akan lebih baik dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita pandang, dari apa yang kita rasa, itu pasti. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Berarti kan nanti, ya.
Yang akan kita dapatkan tuh nanti, bukan sekarang. Karena ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Di dunia itu adalah penjaranya orang-orang beriman, surganya orang-orang kafir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan nikmat kepada hamba-hambanya nanti. Ya, Masya Allah, nanti. Karena apa? Keindahan itu akan kita dapatkan, akan kita pandang, akan kita rasakan. Atas apa? Atas balasan yang pernah kita lakukan ketika di dunia, amal-amal soleh, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis qudsinya, para jemaah sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, ya. Apa? A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nah, ini lanjutan dari ayat yang tadi. Ya, tadi dari ayat Quran, ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis qudsi, ya. Apa makna dalam hadis ini? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kata beliau, aku telah sediakan pada hambaku yang saleh, a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'aina ra'at. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qutsinya, aku telah sediakan pada hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Masya Allah. Kita jalan-jalan ke tempat refreshing yang Masya Allah, tempatnya indah aja sudah Masya Allah kita melihatnya, ya. Mata itu sudah Masya Allah, ya. Apalagi waktu Masya Allah, ya, saya alhamdulillah bisa bertemu dengan Ustaz Imam, Masya Allah, ke Hong Kong, bertemu dengan para jamaah, itu melihat keindahan itu luar biasa, ya. Nah, ini kata Allah, aku telah sediakan pada hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah terlihat oleh mata. Allah sudah sediakan tuh. Syaratnya apa? Syaratnya hamba yang saleh, Masya Allah, hamba yang salihah akan diberikan nih, ya, keutamaan ini. Kemudian wala udhuna sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, Masya Allah, ya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Faqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang, Masya Allah, ya. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya bersabarlah. Fasbiru sabran jamila, bersabarlah, karena kesabaran itu akan mendatangkan keindahan, keutamaan yang luar biasa yang akan kita dapatkan tuh nanti, bukan sekarang. Tapi yang kita dapatkan itu nanti, ya. Nah, ada juga hadis yang menyebutkan bahwa sedikit amalan saja bisa membuat seseorang masuk surga, yaitu ketika mencukupi dengan yang wajib. Cukup aja, ya, sholat wajibnya kerjakan, puasa Ramadan yang kerjakan, cukup mewajibkan yang mencukupkan dengan yang wajib, itu mudah memasukkan hamba Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Nah, para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah 15 menit lagi, ya, sisanya, atau 10 menit, ya, insyaallah. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan. Nah, lanjut kita, ya, Thalha bin Ubaidillah, inilah sahabat Nabi SAW, ya. Ada seseorang laki-laki yang beruban, kepalanya dari ahli Najd, ya, namanya beruban ya kepalanya, ya, rambutnya, Masya Allah. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dapat mendengar gema suaranya, tetapi tidak memahami apa yang ia katakan. Sampai ia berada dekat dengan beliau. Ternyata ia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lagi, Islam juga mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah.
Nah, para jemaah sekalian, semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Toha melanjutkan lagi. Rasulullah SAW menyebutkan lagi tentang masalah zakat. Ya, jadi dalam hadis ini Rasulullah sebutin sholat, sebutin puasa, sebutin zakat. Nah, kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Lalu lelaki tersebut berbalik pergi lalu berkata, demi Allah, aku tidak akan menambahkan dan juga tidak akan mengurangi sedikit pun darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah orang tersebut jika ia jujur. Maksudnya beruntunglah orang tersebut, dia melakukan sholat, dia melakukan puasa, dia melakukan zakat, itu sudah beruntung. Apalagi dia menambah dengan yang sunnah. Para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang terakhir ya. Faedah hadis yang pertama yaitu para sahabat semangat dalam bertanya ya. Begitu juga kita, jika kita tidak mengetahui, semangatlah kita dalam belajar, menuntut ilmu, karena ini menjadikan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah masuk surga. Itu tujuannya. Ya. Itu tujuan utamanya masuk surga. Ya, mereka hidup bukanlah untuk memperbanyak harta, bukan, tapi menjadikan harta menjadi wasilah. Ya, memperbanyak harta menjadi wasilah agar dia bisa zakat, infak, sedekah, wakaf untuk menjadi jembatan agar dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, memiliki banyak anak untuk mendidik anaknya agar soleh, solehah yang mampu beristighfar untuknya ketika orang tua tersebut sudah meninggal, dan mereka mendapatkan keutamaan dari si anak yang selalu beristighfar untuk orang tuanya. Kemudian para sahabat juga tidak untuk bermegah-megahan dalam hal dunia, karena dunia ini sifatnya la'ibun walahun, sendah gurau dan permainan saja. Kemudian pelajarannya para jemaah sekalian, dalam hadis ini disebutkan 4 macam ibadah, yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, kemudian dia melakukan amalan tersebut, dan dia mengharamkan yang haram, meyakini dan juga menjauhkan perkara yang haram tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu manusia jika mencukupkan dengan salat 5 waktu, maka ia dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan salat yang wahyunya itu tidak melalui perantara malaikat Jibril, tapi langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil untuk Isra dan Mi'raj ya, untuk menerima wahyu salat. Makanya manusia jika mencukupkan dengan salat saja 5 waktu, maka ia dimudahkan masuk surga. Masya Allah. Intinya ya bukan hanya salat, karena kewajiban itu ya rukun Islam ya ada 5 gitu ya, rukun iman 6, yaitu benar-benar kita maksimalkan agar kita dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di slide yang terakhir. Ya, paparannya mudah-mudahan menasihati diri saya dan kepada para jamaah sekalian saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang baik, balasan yang banyak ya terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam setiap aktivitas keseharian kita agar kita tahu ya mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dawamkan
berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, kita banyakin doa ini karena ini merupakan doa yang luar biasa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ya, karena memang kita butuh hidayah agar kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu taala a'lam. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan pasti datangnya dari Al-Faqir Abdul Aziz. Yang banyak kekurangan ini mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan kepada hostnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi paparan materi yang diberikan oleh Ustadz dengan tema hadis arba'in yang ke-22. Semoga apa yang dijelaskan tadi menambah ilmu kepada kita dan menambah kita semakin istiqomah di jalan Allah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab, mungkin satu atau dua pertanyaan. Untuk yang bertanya mohon kita menghidupkan speakernya untuk bertanya ke Ustadz. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah mempraktekkan ya Ustadz, bertanya berarti separuhnya ilmu ya Ustadz. Iya, insya Allah Ibu Nur. Mau bertanya Ustadz. Silahkan. Selama ini kan ada ustadzah yang membimbing saya bahwa menghafal Al-Quran itu mudah, gitu. Tapi yang saya rasakan selama ini sangat sulit, Ustadz. Sulit dihafalannya itu ada surat yang susah banget itu sampai beberapa minggu satu surat pendek dan di sana nggak maju-maju itu seperti itu. Dan pertanyaan saya, apakah keluarga katanya penghafal Quran itu adalah keluarganya Allah atau sebagian keluarga Allah? Dan apakah orang yang berusaha menghafal Quran tapi tidak hafal, apakah itu keluarganya Allah? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ibu suaranya terputus ya Bu ya. Apakah yang menghafal Quran tapi tidak hafal-hafal, tapi udah berusaha semaksimal mungkin gitu untuk mempelajari dan menghafalnya, apakah termasuk keluarga Allah juga atau harus hafal 30 juz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Bu Nur Halimah yang sudah bertanya. Masya Allah, ini pertanyaan tentang Quran gitu ya. Ingin menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kita emang di dunia ini nanti akan berpisah semuanya dengan keluarga kita masing-masing. Makanya di dalam surah Abasa kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada hari itu kita itu akan lari dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita. Bahkan saudara-saudara kita pun akan lari dari kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ibu lari dari abinya, dari bapaknya. Begitu juga sebaiknya bapak lari dari ibunya. Wa sahibatihi wa bani, istri, suami, semuanya lari. Ya. Anak-anak semuanya lari. Kita hanya sendirian. Karena memang kita sejatinya sendirian para jemaah sekalian. Kita di rahim ibunda kita sendirian. Kita dilahirkan oleh ibunda kita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan hidup di dunia ini juga sendirian. Nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur juga sendirian. Kita ditanya munkar nakir di alam kubur juga sendirian. Kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sendirian. Kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala juga sendirian. Dan kita nanti akan berjembat di jembatan Shiratul Mustaqim juga sendirian. Oleh karena itu para jemaah sekalian, kita hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh
Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah sekalian, banyak amalan-amalan yang luar biasa. Salah satunya menghafal Quran. Betul tadi ketika pertanyaan apakah para penghafal Quran, ahlul Quran itu menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas man hum ya Rasulullah ahlul Quran wa khassatuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di muka bumi dari kalangan manusia. Kemudian para sahabatnya bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka keluarga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ya Rasulullah? Ahlul Quran wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjadi ahlul Quran memang banyak tahapan, banyak proses yang kita harus usahakan ya, harus lalui. Salah satunya tadi menghafal Quran. Betul, menghafal Quran merupakan salah satu faktor agar kita diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya, karena kita menjaga kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang disebut ahlul Quran, selain dia menghafal Quran, dia juga harus berperilaku sebagaimana Al-Quran, dan ini memang yang tersulit. Ya, ini memang yang tersulit, tapi kita terus berusaha. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, karena memang kita manusia biasa, punya kesalahan, punya kekhilafan. Makanya ketika kita berbuat salah itu terus kembali kepada Allah. Tak pernah kenal lelah kita itu terus kembali kepada Allah. Sujud lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dijadikan alasan kita ini hamba yang banyak dosa tapi kita nggak mau hafal Quran. Jangan dijadikan alasan. Atau ada kata-kata penghafal Quran banyak dosa. Tidak, ya. Ini perkataan yang akan menyudutkan kita. Semuanya kita emang penuh dosa. Tidak terkecuali penghafal Quran. Ya, tapi dengan menghafal Quran merupakan proses, ya, merupakan cara agar kita dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, penjaga kalamnya. Ya, terkait kita menghafal Quran ada banyak rintangan. Betul, karena Allah Subhanahu wa taala akan menguji para hamba-hambanya yang mau mendekat kepadanya. Ya, jadi ketika menghafal Quran, niatkan, ikhlaskan, ya, kita ingin menghafal 30 juz. Ya, yang pertama niat ya Bu ya. Masalah kita hafal atau tidak hafal itu masalah nanti. Yang penting niat kita, ya Allah mudahkanlah hamba menghafal Quran 30 juz. Bismillah, satu hari satu ayat boleh. Ya, ketika memang kita mendawabkan satu hari satu ayat saja Bu, maka dalam kurun waktu 10 tahun kita akan selesai 30 juz insya Allah. Alhamdulillah banyak yang saya bina usia-usia yang memang sudah tua gitu ya Bu ya. Ada yang usia 60 tahun mulai hafal satu ayat, kemudian usia 70 tahun dia sudah hafal Quran, Masya Allah. Makanya sekarang sudah banyak lembaga-lembaga tahfidz Quran misalkan, ya, bahkan di Doafa juga banyak gitu ya. Nah, sekarang banyak sekali yang orang tua gitu, bagus gitu ya, karena memang nanti ke depannya dia akan menjadi pemimpin yang luar biasa ya. Nah, tapi kembali lagi kepada orang tua, saya memperhatikan ya banyak saudara-saudara kita yang usia lanjut misalkan, itu juga butuh bimbingan ya. Dia juga ingin menghafal Quran ya, makanya jangan sampai ada di antara kita yang beralasan saya sudah tua Ustaz, nggak bisa menghafal Quran lagi. Tidak. Kalau alasan seperti itu, berarti Allah itu tidak adil. Sejatinya Allah itu maha adil, memberikan Al-Quran bagi segala usia. Ya, tugas kita itu bukan apa yang kita capai, bukan, tapi proses. Allah itu akan melihat proses kita untuk menghafal Quran, ya, dan Allah tidak akan melihat hasil kita, tapi proses kita. Ya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita yang terus kita baca setiap hari, Masya Allah. Nah, itu yang akan mendatangkan keberkahan bagi kita. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan wahidan min kitabillah, barang siapa yang baca satu huruf saja di dalam Al-Quranul Karim, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Inilah
pahala yang akan kita dapatkan ya para penghafal Quran, pahala panen yang luar biasa ya. Yang terpenting memang niat kita ya harus benar-benar tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena nanti kita diminta untuk baca lagi tuh hafalan kita di akhirat. Kata Nabi SAW, Iqra warqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inda manzilataka inda akhir ayatin taqruha. Kata Nabi SAW, bacalah dan naiklah dan tartilkanlah bacaanmu ketika kamu membacanya di dunia, karena tempatmu itu sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Jadi semakin banyak hafalan kita, maka semakin derajat ketinggian di surga yang akan kita dapat ya. Kita hafal 1 juz, maka derajatnya seperti ini, misalkan kita hafal 2 juz akan naik lagi, hafal 3 juz akan naik lagi, dan seterusnya. Nah, kayak itu bismillah ya, bismillah Bu Nurhamilah dan para jemaah sekalian, bismillah hafal Quran, insyaallah Allah akan datangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin, Allahumma amin. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Mohon maaf karena mengingat waktunya sudah sore ya, jadi udah waktunya hampir habis. Untuk pertanyaan bisa diajukan ke nomor konsultasi online di 5298 2419. Saya ulangi, untuk konsultasi online di nomor 5298 2419.